Enam, 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 Latisin, Masya Allah. Dari Bondowoso ke sini ngajar. Ini pakalnya antum ini Bondowoso ini. Ada Ibrahim bin Abdullah Al-Haddar. Al-Haddar. Nah, nah, Ibrahim bin Abdullah Al-Haddar. Masya Allah. Kepada Kiai Maksum kami persilakan, kami ingin mengambil manfaat dari antum, pengalaman-pengalaman, ilmu-ilmu tentang pengalaman antum selama bersama Syekhuna Murabbihuna Al-Ustaz Abdullah bin Abdun di Bondowoso dan ketika di sini. Fadl. Waalaikumsalam. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahi masya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya'allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masya'allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya'allah, la hawla wa la quwata illa billah. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma'ba'd. Saya sampaikan ucapan terima kasih kepada keluarga besar guru kita Al-Ustaz Abdullah Awad Abdun, yaitu Al-Ustaz Husin bin Abdullah Awad Abdun, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Maghfur lahu Al-Ustaz Abdullah Abdun dalam rangka ta'liful qulub, ya, antara murid dan guru, ya, merupakan hal yang sangat penting, baik guru itu masih hidup ataupun sudah meninggal, ya. Indal aulia, ya, ada guru yang namanya murabbi atau mursyid. Ada guru kalau bahasa Indonesianya digugu ditiru, digugu ditiru. Penyampaian ilmu itu macam-macam. Ada yang sekedar diajarkan saja, sampaikan aja, gak ada pertanggungjawaban dari yang menyampaikan, apakah diterima, apakah diamalkan atau tidak. Ini guru yang biasanya cari honor, guru honorer, atau guru yang sedang cari apa istilahnya, sertifikasi. Guru sertifikasi itu sekarang di mana-mana berada, ya. Kalau sudah jadwalnya kurang, tidak memenuhi sehingga menjadi kekurangan dalam persyaratan sertifikasi, pusing dia, cari tambahan jadwal kemana-mana. Ya, paham? Ngerti sertifikasi? Paham? Tanya sama Ustaz Taufik, ya. Yang akan kita bicarakan ini bukan model-model seperti itu, ya. Guru yang punya rasa tanggung jawab fid dunya wal akhirah, ya. Saya mengenal beliau sejak tahun sebelum 80. Saya belajar di Bondowoso di Madrasah Al-Khairiyah sejak tahun 70-an. Kemudian sampai tahun 76 saya meninggalkan madrasah, ya. Saya sekolah di Madrasah Al-Khairiyah itu mulai kelas 4, kelas 5, kelas 6. Kemudian kelas 1 sanawiyah dan kelas 2 sanawiyah.
kelas 3-nya nggak usah, itu dipertahankan. Ya, yang mempertahankan termasuk dari antaranya Al Habib Soleh Tanggul, tahu Habib Soleh Tanggul? Ya, Habib Soleh Tanggul Al-Wali min Auliyaillah, sahibul karamat al-ajibah, ya, punya kekeramatan yang luar biasa. Nah, ini termasuk yang mempertahankan guru kita, Al-Ustadz Abdullah Awad Abdul. Jadi Ustadz Abdullah Abdul ini yang punya perhatian sama beliau bukan orang sembarangan, orang-orang aulia. Ya, sudah bisa digambarkan, bisa dibayangkan kalau seorang diperhatikan oleh orang wali itu orang apa? Sementara ini, masya Allah, jazakumullah khair. Sementara ini orang yang disebut orang wali itu orang yang punya apa? Seperti tadi ilmu kasyaf, bisa nebak orang. Itu nggak seberapa nilainya bagi orang wali. Ya. Orang wali yang beneran, wali yang beneran itu yaitu orang yang selalu istiqomah ma Allah. Hatinya selalu istiqomah bersama Allah. Ini menurut mereka, menurut karangan para aulia disebutkan apa? Al-istiqamatu hiyal karamah. Ya. Al-istiqamatu hiyal karamah. Satu. Nomor 2, mereka mengatakan al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Yang pertama tadi al-istiqamatu hiyal karamah. Istiqamah itulah karamah. Kenapa? Karena orang tidak dapat karamah kalau tidak istiqamah. Gak ada orang karamah tanpa istiqamah. Kalaupun ada karamah biduni istiqamah, itu istidraj namanya. Tahu apa istidraj? Istidraj, faham istidraj? Istidraj itu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang tidak istiqomah. Ya, bukan orang wali, bukan orang dekat kepada Allah. Ya, kesaktian orang kafir bisa sakti, orang kafir bisa hebat, orang kafir bisa nikmatnya luar biasa. Itu bukan karamah namanya. Itu namanya istidraj. Istidraj itu orang itu diulur dalam suatu nikmat yang pada suatu saat nanti akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang diterima oleh orang-orang aulia, ya, orang-orang wali, ya, itu berawal dari istiqamah. Pertama istiqamatul qalb, ya. Istiqamatul qalb. Karamat itu ada dua secara global, secara garis besar. Secara garis besar, ya, karamat itu ada dua. Ada karamah zahirah, ada karamah batinah. Ya. Karamah zahirah, ya, seperti tadi, karamah yang nampak kepada manusia yang suka menjadi kekaguman. Itu dalam ilmu tauhid disebut khawariqul adat. Khawariqul adat, ya, sesuatu yang tidak biasa, yang merobek kebiasaan, ya. Seperti beliau Al-Habib Soleh Tanggul ini, katanya termasuk dari antara karamahnya itu bisa melayani orang dengan satu moci, ya, tanpa ditambah, tanpa diisi lagi berapapun yang mau minum. Termasuk dari antaranya yang sempat sampai kepada saya ceritanya seperti itu. Nah, ini khawariqul adat. Khawarikul adat seperti itu termasuk zahirah. Ya. Ada lagi orang yang dalam waktu sekejap bisa nyampe ke tempat yang tidak bisa ditempuh secara zahir,
dalam waktu yang singkat, tapi beliau bisa nyampe ke sana. Nah, ini termasuk karamah zahirah. Orang yang benar-benar mencari Allah Subhanahu wa taala, ya, ingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang merindukan Allah Subhanahu wa taala, bahkan selalu mendambakan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkahnya, ya. Makanya passwordnya mereka dalam setiap ibadah itu adalah ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Passwordnya orang-orang yang memburu ridha Allah itu, ilahi, wahai Tuhanku, anta maksudi, engkaulah yang kutuju dalam hidup ini, waridhaka matlubi, dan keridhaanmu lah yang selalu ku cari dalam setiap langkah. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka, berikanlah kepadaku kecintaanmu, wa ma'rifataka, dan pengenalan kepadamu. Jadi setiap langkah hanya mencari cinta Allah dan mencari ridha Allah dan kepingin selalu mengenal Allah. Setelah saya perhatikan sosok guru kita ini, isinya ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka. Al-Ustaz Abdullah Abdul, ya, kalau memang mau dibaca karamatnya banyak, tapi beliaunya sendiri tidak ke sana. Nah, ini karamat yang benar-benar begitu. Bukan puasa tirakat, kepingin bisa terbang. Tidak ke sana. Nah, ini bukan mencari Allah ini. Orang seperti itu katanya ini bukan mencari Allah ini. Dia kepingin sakti, ya, kepingin dikagumi oleh orang. Ya. Kalaupun ada orang wali seperti itu pemberian langsung dari Allah. Itulah karamat yang sebenarnya. Nah, Ustadz Abdullah Abdun, saya lihat sosok orang istiqomah. Sedangkan istiqomah itu sendiri tidak bisa dimanipulasi oleh setan. Jadi kalau karamah-karamah yang lain bisa ada tadakhulnya setan di situ. Nah, tapi kalau istiqomah nggak bisa. Orang kalau kurang begitu perhatian aja sama sunnah Rasul, sudah nggak mampu istiqomah, berat. Untuk istiqomah itu berat. Ya, jadi kalau mau istiqomah, kepingin istiqomah, ya hindari barang-barang yang haram. Kemudian perhatikan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya dalam cara berpakaiannya, cara berbicaranya, cara duduknya, ya. Baru badan ini jadi ringan. Kalau masih ada haram-haramnya sedikit, wah berat, berat. Apalagi sampai makan yang haram, Allah jauh. Mau istiqomah nggak bisa. Istiqomah di sini aja, di rumahnya. Orang. Apa kata Nabi? Maaf, apa kata Nabi? Ya apa hadisnya itu? Man akalal halalah, ata'athu jawarihuhu sya'a am aba. Man akalal halala ata'athu jawarihuhu sya'a am aba. Barang siapa yang tubuhnya itu diisi dengan barang halal, Masya Allah, istiqomah dengan sendirinya. Ata'athu jawarihuhu sya'a am aba, maka akan tunduk kepadanya semua anggotanya, sya'a am aba, mau atau tidak. Sebaliknya, waman akalal harama asathu jawarihuhu sya'a am aba. Orang kalau sudah kemasukan barang haram, ya haram itu apa? Barang haram itu bukan hanya barangnya haram, barang yang kayak anjing, enggak mesti. Barang halal tapi caranya, cara konsumsinya, cara transaksinya, ya tidak sesuai dengan syariat, sudah termasuk haram. Ya termasuk juga anak-anak yang suka melanggar,
ya. Santri-santri yang suka melanggar, ya. Di sini makan minum melanggar, ya masuk kemasukan barang haram. Efeknya apa? Asathu jawarihuhu sya'am aba, maka akan melanggar kepadanya semua anggota badannya mau atau tidak. Jadi untuk mencapai istiqomah, ya, seperti beliau, ini pekerjaan yang berat dan tidak semua orang bisa melakukan. Dulu beliau di Bondoso, ya, rumahnya itu jauh dari pesantren. Rumahnya jauh dari pesantren, 1 kilo dari pesantren. Ini pesantren, rumah beliau musuh sono, jauh sekali. Dan beliau kalau di pesantren sampai jam 11 malam. Sampai jam 11 malam. Kadang-kadang kalau ada pekerjaan, ngetik apa, ya, semuanya dikerjakan sendiri di waktu di Bondoso. Kalau di sini enak, banyak pembantunya. Tapi di Bondoso segalanya dihadapi sendiri. Sampai ya, menghadapi preman dihadapi sendiri. Bondoso pernah pesantren itu kemasukan preman. Ngajak caruk. Masya Allah, ngajak caruk. Dihadapi sendiri. Yang paling besar dihadap sama beliau. Bismillah, Allahu Akbar, gak bergerak itu. Masya Allah. Ya Allah. Jadi beliau ini segala sesuatunya dihadapi sini. Wah, santrinya luar biasa. Ini pesantren luar biasa. Ada SDLB ya. Ada SDLB di Bondoso, ada SDLB. Sekolah dasar luar biasa. Kalau di Bondoso pesantren luar biasa. Saya dikasih 1 suruh jagain. Allah, Ustaz tidak mampu Ustaz. Wah, beliau ini menghadapi puluhan anak. Masya Allah, hiper semua, hiperaktif semua ini anaknya. Kalau menurut saya ngadepi anaknya udah cukup pusing, cukup berat pikiran. Tapi masya Allah, sampai beliau mengatakan saya ini dibilangi orang sabar. Sama habaib, masya Allah Ustaz sabar, masya Allah Ustaz sabar, ya, masya Allah Ustaz sabar. Katanya habaib. Ini sebetulnya saya pribadi sendiri saya nggak sabar, cuman saya berusaha untuk sabar. Masya Allah, saya berusaha untuk sabar. Makanya di dalam Al-Quranul Karim, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ya. Waja'alna minhum a'immatan, dan kami jadikan dari mereka itu para imam, panutan, ya. Panutan, ya, dari perilakunya, dari akhlaknya, dari ilmunya, dari semuanya, ya, dijadikan panutan oleh Allah SWT. Kapan orang bisa menjadi begitu? Lamma sabaru, setelah mereka menjalani kesabaran. Ya, sabaran macam-macam ujian. Ya, kalau yang saya lihat, yang saya tahu sesuai dengan mata saya sendiri, ya, beliau memang sangat sabar menghadapi santri yang model apapun. Ya, karena saya tahun 78 masuk pesantren dan sekaligus langsung membantu beliau, membantu jagain santri-santri. Masya Allah, luar biasa. Yang mengagumkan buat saya, rumah beliau 1 kilo. Itu sebelum subuh sudah sebelum subuh sudah di pesantren setiap hari, ya, setiap hari. Rumahnya 1 kilo. Wah, antum di sini kamar berapa menit sebelum subuh di sini? Ya, santri ini, ya Ustaz. Nusa. Sebelum 1 jam, setengah jam sudah di sini. Tapi seumpama ya, seumpama kamarnya ada di tempat-tempat jauh, kira-kira mampu enggak setengah jam sebelum waktu sudah di sini, di tempat ini. Ternyata istiqomah itu memang benar kata para aulia, al istiqomatu hiyal karamah, al istiqomatu khairun min alfi karamah. Ya. Beliau sudah menjalani istiqomah
dan beliau menjadi kesabaran luar biasa, luar biasa. Ya sampai ada datang preman, ya, datang preman dan setelah itu ya didatangi polisi, laporan polisi. Habis itu ternyata dari anggota dari ya keluarganya itu ketakutan karena peristiwanya itu pas tanggal 30 September. Tahu apa tanggal 30 September? Ya, langsung polisinya ngasih tahu, ini terserah kepada Ustaz, mau diapakan ini, mau di-sel kah, mau diapakan? Ya apa? Semuanya dikasih maaf. Allahu Akbar. Ini bawa pisau dari luar, mau carut sama anak-anak pesantren. Ya termasuk saya yang diancam. Yang nemunya Ustaz, yang nemunya Ustaz. Ya Allah, dikasih maaf. Tapi ya tidak langsung begitu. Anak-anak ya teman-teman yang ribut sebelumnya itu, nah ini termasuk ghairahnya beliau juga ya, ghairahnya beliau dan cintanya kepada santri. Begitu dengar ada peristiwa begini, ditanya, siapa tadi yang ini? Saya Ustaz. Ya termasuk ponaannya beliau sendiri. Kenapa kok sampai kamu dipukuli sama orang luar? Galil haya katanya. Galil haya. Jadi cemburu, masih ada ya benar orang di dalam, masa ada orang luar mukuli? Ya sebetulnya yang di dalam, orang yang punya rumah, yang punya hak untuk memukuli. Ini dah orang luar mukul anak dalam. Ustaz itu marah. Kamu ini bahlul. Masa ada orang luar datang ke sini mukuli kamu diam? Iya ini masih mau datang. Oh ya, nanti kalau datang begini caranya. Jadi kasih tahu caranya. Kamu jangan di luar pagar. Salah itu nanti. Nah, kamu di dalam. Nah, kalau dia ngejar, kamu lari ke dalam. Ngejar, tutup pintu. Beneran ini datang lagi habis maghrib. Pas anak-anak sedang kumpul baca Ratibul Haddad. Masya Allah, luar biasa. Begitu datang sudah rame-rame di dalam, ya, pura-pura ini masuk ke dalam, dikejar, masuk ke dalam, tidak menghadapi santri aja, menghadapi preman juga, Mas. Luar biasa, luar biasa, guru yang all round. Yang kami juga diajari Pancasila dan karu-karuan ini harus pintar silat. Ya beliau itu ya murabbir ruh juga murabbil jasad ya, murabbir ruh ya. Saya masuk tahun 78, waktu itu sudah tamat sanawiyah. Ilmu nahu sebagian sudah tahu, cuman tidak tuntas. Tapi enggak beliau ajari lagi, enggak diajari nahu lagi saya. Langsung diajar kitab. Ya enggak tahu, enggak bisa baca kitab. Sanawiyah sekolahan, bukan sanawiyah pesantren. Kalau sanawiyah pesantren ya maklum ya. Akhirnya metode yang beliau sampaikan kepada saya sampai sekarang saya belum pernah tahu seperti itu. Jadi belajarnya itu pertama belajar membaca kitab gundul, kemudian langsung belajar bicara ya, bicara bahasa Arab. Ini biasanya ada pelajaran tersendiri kan. Kemudian menulis insya ya, insya bahasa Arab kan punya ada pelajaran sendiri-sendiri. Ini sekaligus saya dapatkan dalam waktu tidak sampai 1 tahun saya bisa baca kitab kuning, bisa kitab gundul. Ada Ustadz dari Al-Irsyad namanya Ustadz Amin ya, beliau mengatakan saya kepingin bisa baca kitab kuning katanya. Ya apa caranya? Ya saya kasih tahu, kalau kamu ikuti metode saya insya Allah dalam 1 tahun kamu bisa. Masa Ustadz? Wong di pesantren itu tahunan kan? Ya itu kan pesantren sana. Inilah ini nih. Ya ini guru kita ini termasuk Syekhun Fattah ya, Syekhun Fattah ya. Termasuk persyaratan ilmu ya, persyaratan ilmu 1 ya.
syaikhun fattah, aqlun rajjah. Ya, persyaratan orang untuk mendapatkan ilmu, syaikhun fattah, aqlun rajjah, mudawamatun wa ilhah. Mudawamatun wa ilhah. Kitabun sihah. Ya. Ya. Nggak tahu urutannya yang mana ini? Syaikhun fattah, aqlun rajjah, mudawamatun wa ilhah, terus kutubun sihah, bukan kitab, kutubun sihah. Ada 4. Ada 4 persyaratan untuk mendapatkan ilmu. Nah, kalau metodenya Imam Ghazali, ada 6. Ada 6 ya. Ada 6 persyaratan orang untuk mendapatkan ilmu. Itu dinazamkan. Alala tanalul ilma illa bisittatin saumbika an majmu'iha bibayani. 1. Zakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadu ustadin wa tuli zamani. Ini Imam Ghazali. Nah, ini lain lagi. Ini saya dapat dari beliau. Nah, jadi pertama itu syaikhun fattah, guru yang bisa membuka pikiran. Ya. Jadi seakan-akan pikiran manusia itu ada kuncinya, Yang bisa buka itu hanya mereka-mereka. Nah, mereka orang-orang al-mukhlisin, orang-orang yang ikhlas, yang sudah diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, gerakan hatinya itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak dari masyaikh dulu, para habaib itu banyak seperti itu. Ya, termasuk dari antaranya beliau ini. Beliau ini saya akui beliau termasuk syaikhun fattah. Ya, guru yang dapat membuka pikiran. Ya. Bayangkan santrinya waktu di Bondowoso itu mantan. Kalau sekarang istilah narkoba. Kalau sekarang istilah kalau dulu bukan narkotika dulu. Ada yang pakai tato, ada muridnya itu, masya Allah, luar biasa. Ada yang ada salah satu dari Jawa Barat, kakinya sampai hancur, kaki tangan kanannya itu hancur karena dilindis truk katanya ketika dia sedang mabuk. Ya, orang tuanya sudah nggak mampu, tapi masya Allah orang tuanya masih punya semangat untuk mempunyai anak yang taubat, ya, untuk punya anak yang soleh, ya, itu diserahkan kepada beliau. Ya alhamdulillah, masya Allah. Ini saja. Kalau kita mengikuti hadis Nabi, apa kata hadis Nabi? La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Ini sudah karamah luar biasa. Bisa menyadarkan satu orang saja. Ya. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahida. Ya, hendaknya kamu bisa Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dengan sebab kamu, dengan sebab kamu, rajulan wahida, satu orang, khairun laka minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik bagi kamu daripada dunia dan seisinya. Satu saja. Sedangkan waktu itu saya lihat puluhan anak-anak mantan. Masya Allah, luar biasa. Jadi dia dari situ saja sudah makam yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1. Nomor 2, di dalam hadis juga ada Nabi mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala muallimin nasal khairah. Masya Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala muallimin nasa al khairah. Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat. Allah menyampaikan rahmat, malaikat beristighfar. Para malaikat kepada siapa? Ala muallimin nasal khairah, kepada pengajar manusia akan kebaikan.
Nah, sedangkan beliau ini kesibukannya nggak ada lagi. Sampai ya, saking senang dan cintanya sama santri, beliau ini tidak terlalu gandrung, tidak terlalu tertarik menghadiri acara-acara majelis-majelis, khususnya majelis hall. Beliau secara pribadi nggak terlalu tertarik, tapi tidak menghalangi, nggak tertarik. Ya. Sampai hallnya gurunya sendiri di sini Al-Habib Abdul Qadir Balfaqih, beliau pernah tidak hadir, itu langsung dihadiri sama beliau secara rohani oleh Habib Abdul Qadir, dihadiri. Apa dimarahi? Tidak, justru dipuji. Iya, ahsanta. Kamu lebih baik mengajar anak-anak daripada hadir hall. Masya Allah. Jadi urusan mengajar, urusan ilmu sudah mendarah daging. Ya. Sudah tidak bisa dipisahkan. Ya. Kalau pagi habis sholat subuh itu disediakan papan, itu pasti sudah ditulis 5 hadis pendek-pendek. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Ya, sudah hadis pendek-pendek 5. Nah, itu biasanya disuruh baca sama santri-santri sebagai materi kuliah subuhnya. Nah, kemudian diartikan, setelah diartikan ya diurai sekedarnya saja. Kemudian langsung diminta suruh dihafalkan di tempat itu juga. Paling tidak 1. Jadi dari 5 hadis itu diminta dihafalkan 1. Ya ada yang sampai hafal semuanya. Ada. Tiap hari. Jadi tiap hari satu. Kalau 10 hari berapa? Kalau 10 hari kan 50 hadis. Masya Allah. Ini telatennya beliau ini. Telatennya beliau. Habis itu istirahat sebentar, kami suruh olahraga. Harus olahraga. Semuanya harus olahraga. Ya. Apa lari, apa lain-lainnya. Kalau sepak bolanya tiap Jumat sekali. Nah, di sini sekarang sepak bolanya, masya Allah, lebih sehat, lebih sehat. Dan beliau senang kalau kami itu ikut pertandingan itu. Pernah ikut tanding, kalah. Beliau nggak mendengar, terus dengar sudah kalah. Kamu ikut lomba katanya, kalah. Kenapa nggak ngasih tahu saya? Jadi sebelumnya nggak ngasih tahu saya. Oh, tak pikir. Oh, berarti kalau kami mau tanding lalu kasih tahu, itu didoakan. Didoakan supaya menang. Makanya nggak pernah ada lawan yang bisa nandingi. Dibacakan Hizbun Nasr. Masya Allah. Ya ketika kami kalah terus gak ngasih tahu, disalahkan. Kenapa kamu gak ngasih tahu kalau ada pertandingan? Masya Allah, luar biasa. Jadi bukan cuma urusan rohani, bukan cuma urusan wiridan, urusan sepak bola. Dengar-dengar beliaunya juga back paling tangguh. Ketika masih mudanya beliau itu back paling tangguh. Jadi kalau sudah beliau di back, halas, gak ada bola masuk. Ya habis Hizbun Nasr. Siapa mau ngelawan Hizbun Nasr ya? Masya Allah, luar biasa. Jadi habis itu istirahat sebentar ya. Kami makan, habis olahraga, mandi ya. Habis itu siap untuk belajar. Nah, beliau juga ngajar lagi di kelas. Habis ngajar, selesai di kelas, masih ngajar lagi, ngajar bagian para asatid. Jadi yang lain istirahat, yang lain ini beliau standby di ada bangkunya sebesar ini, pendek. Ya, beliau duduk situ. Nggak pernah waktu belajar itu pas muridnya datang duluan. Nggak pernah ya, muridnya datang duluan nggak pernah. Pasti beliau datang duluan. Pasti beliau duduk duluan. Masya Allah, ini termasuk salah satu tandanya kalau orang ini ahlul ilmi, dan termasuk tandanya bahwa orang seperti ini adalah orang yang murabbi. Ini orang murabbi. Apa murabbi? Pendidik,
pendidik rohani, ya, pendidik rohani. Jadi urusan ilmu sudah menyatu, nah, urusan ilmu sudah nggak bisa dipisahkan. Sampai urusan yang lain-lain, undangan-undangan pun beliau nggak terima. Nah, kami dari tahun 78, kemudian 79 kami sudah masih waktu itu saya masih umur 18 tahun, saya sudah dilatih baca khutbah. Nah, saya dilatih baca khutbah. Al khutbatus tsaniyah itu harus hafal. Ya, khutbah yang kedua itu harus hafal. Nah, kalau khutbah pertamanya buat teks. Ya, kadang-kadang pertama dari beliau dikasih ini dari saya. Satu kali dikasih, dua kali dikasih, ketiga kalinya saya bikin sendiri. Bikin sendiri. Nah, terus beliau juga punya ya penghormatan dari para takmir masjid-masjid sekitar. Beliau dicantumkan sebagai khatib bulanan, tapi nggak pernah beliau hadiri. Mesti diberikan kepada kami, ya, kepada teman-teman yang sudah asatid. Jadi kami setelah itu keliling pindah-pindah masjid, ya, baca khutbah. Ya, khutbah pertamanya di Masjid Kampung Arab, Masya Allah. Waduh, di bawahnya para habaib. Ya bayangkan ngelihat aja sudah sungkan, ini kok suruh khutbah di atas. Yang namanya keringat itu dari ujung kepala sampai ujung tumit. Khutbah pertama saya di Kampung Arab, ya memang sengaja oleh beliau suruh khutbah di situ. Ya, pakai tagnya. Ya sebetulnya suruh hafalkan ini. Tagnya itu hafalkan. Tapi walaupun hafal suruh bawa. Ya, takut pas macet di tengah jalan kehabisan pulsa ini. Masya Allah, luar biasa. Saya dibimbing anak kecil, ya, dibimbing, diajari begini, ajari begini. Sampai merasa seperti anak kecil lagi, Masya Allah. Ya, tapi bukan dibimbing untuk belajar jalan, belajar mengamalkan ilmu. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Jadi rasanya itu nikmatnya masih sampai sekarang. Ketika saya mau berangkat ke Mekah, nah, waktu itu belum ada travel. Sekarang travel berserakan di mana-mana. Ya, travel, tahu travel yang jual tiket-tiket. Ini waktu itu tahun 79 masih ke Surabaya. Ya. Saya sama beliau ke Surabaya, naik bis yang etek-etek. belum ada patas, belum. Ini masih, ya, dari Bondoso berhenti di Beringin, naikkan dagang ikan. Sampai di Besuki naikkan lagi dagang buah-buahan. Sampai pulangnya dari Surabaya itu nggak kebagian kursi, berdiri beliau dari Pasuruan sampai Bondoso. Saya mau berdiri tidak boleh, bas khalik ijlis. Saya suruh duduk, beliau yang berdiri. Insya Allah. Ya Allah. Luar biasa. Ini cintanya kepada ilmu dan cintanya kepada murid yang punya semangat, belajar, beliau cintai. Yang belum punya semangat dicintai juga, dibimbing. Baru kalau sudah berkali-kali sampai ada yang ya terpaksa diserahkan lagi kepada orang tuanya. Ada yang dibalikin lagi sama orang tuanya, Ustaz jangan dipulangkan Ustaz, saya tidak bisa kerja. Ya ini bukan cuma sebagai guru, ini penitipan bayi ini. Ya masih diterima. Masya Allah. Lek bongso aku ya wes bawa ke Singapura ya wes. Ini sudah dibalikin. Pernah itu. Ya Allah, mudah-mudahan dapat ampun semuanya ya. Ada yang sakit bawa ke rumah sakit Bayangkara. Di Bondoso itu ada rumah sakit Bayangkara.
Rumah sakit Bayangkara itu punya polisi. Sudah periksa, ternyata periksa darahnya mengandung narkotik. Telepon ke ini, polisi langsung telepon ke Ustadz, apa benar yang namanya ini santri Ustadz? Iya benar. Oh ya, mohon maaf, ini tidak boleh dikembalikan ke pesantren, harus ditahan. Loh kenapa? Karena setelah diadakan cek darah mengandung narkotik. Langsung telepon orang tuanya, mohon segera ke Bondowoso, ada masalah dengan anak Anda. Beliau kalau ngomong simple, udah panjang. Sudah datang sampai di pondok, ya kasih tahu, mohon maaf Pak, ini anak antum ada di rumah sakit Bayangkara. Nah, kemarin itu nelpon saya, dia tidak boleh dikembalikan ke pesantren. Kenapa? Nah, karena darahnya mengandung narkotik. Langsung orang tuanya datang, bukan nanya kenapa anak ini, langsung dikamplengi sama orang tuanya. Anak sakit dikamplengi, kurang ajar. Kamu dimondokin supaya kamu jadi orang soleh, supaya jadi orang alim. Ternyata kamu memalukan orang tua. Ceplos. Masya Allah. Itu pun setelah itu masih diterima lagi. Ya setidaknya kan sudah mencemarkan nama pesantren, sudah mencemarkan nama beliau. Ya enggak diusir, masih diterima. Bahkan setelah itu hampir gelut sama saya. Masya Allah, luar biasa pengalamannya. Jadi ya senang ya punya guru begini ya. Tapi kadang-kadang ada ya, dengan sebab gurunya sabar, sebab gurunya baik, itu kadang-kadang apa kata orang Jawa, kemenyek ya. Apa kemenyek? Iya, kemenyek itu apa? Nenget kata orang Madura. Iya, nenget. Nenget itu apa bahasa Indonesia apa? Manja, semakin manja ya. Enggak boleh ya. Jadi kalau gurunya sabar, gurunya baik, ya harus diterima lebih baik lagi. Kalau orang Islam itu kan akhlaknya kan begitu. Idza huyyitum bi tahiyyatin, ya Pak? Idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kamu dihormat oleh orang, ya, dikasih penghargaan, penghormatan, ya, secara sopan, cara baik, ya, fahayyu bi ahsana minha. Maka hormatlah orang itu, berilah penghargaan orang itu, ya, dengan yang lebih baik lagi. Paham? Au ya, bi ahsanimya au rudduha, au kembalikan sama ya, penghargaannya kadarnya 50, ya kita kembalikan 50. Nah itu akhlaknya orang Islam ya. Jadi jangan sampai karena gurunya baik, karena gurunya sabar, karena alas gak popo, gak bakal diusir. Gak bakal diusir, paling diusir balik lagi oleh sian. Ya jangan begitu. Pelanggaran dengan guru, ya, pelanggaran dengan guru itu merupakan apa ya? Penyebab tertutupnya hati. Ya. Jadi orang aulia itu paling takut sekali. Sampai guru tahu, sampai guru utamanya di bidang akhlaknya, di bidang akhlak. Ikram, akhlak. Orang-orang aulia itu mengutamakan akhlak. Nah, sehingga jangan sampai guru itu merasa hati itu merasa tidak enak. Dan ini memang dicontohkan oleh ulama-ulama, bukan bikinan. Jadi akhlak yang diajarkan kepada kita itu bukan bikinan orang-orang sekarang. Itu memang sudah ada dasarnya, baik dari salafnya, dari sahabatnya, ya juga dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala wa ardahu, yang ilmunya paling banyak diamalkan di seluruh dunia Islam, madhab
Ya, mazhab yang paling besar, walaupun Imam Syafi'i sendiri itu muridnya Imam Malik. Ya. Ini termasuk orang-orang yang sangat-sangat menghargai guru, sangat menghargai guru. Sampai Imam Syafi'i itu katanya kalau mau buka kitab di depan guru itu pelan-pelan, tidak sampai berbunyi kertasnya itu. Ya. Bukan langsung cerat, tidak begitu. Ya. Kenapa? Karena katanya takut bunyi kertasnya itu mengganggu perasaannya guru. Masya Allah. Itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Muridnya siapa Imam Syafi'i? Muridnya Imam Malik. Tapi ya, sama-sama punya pengikut. Ya, pengikutnya sama-sama membanggakan. Ya, setiap orang kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok pasti membanggakan kelompoknya. Di Mekah itu ada rubat namanya. Rubatnya itu namanya rubat Naqsyabandi, pesantren. Tapi enggak ada pengurusnya. Siapa saja mau nginep sana silakan. Enggak mau nginep silakan. Mau datang iya, jam 12 iya. Yang penting ini sudah tempat diwakafkan untuk santri. Nah, si pengikutnya Imam Syafi'i di pintunya ditulis man aradal madhhaban nafis fa'alaihi bimadhhabi ibni Idris. Ajib ya. Barang siapa yang ingin mengikuti madhab yang jempolan, berpegang teguhlah kepada madhabnya Imam siapa Ibnu Idris? Imam Syafi'i. Terus ada pengikutnya Imam Malik lewat. Yalah, ini tidak ngerti kalau Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Ditulis di bawahnya, wa kaifa la yakunu kadzalik wa syaikhuhu al-Imam Malik. Imam Syafi'i luar biasa akhlaknya. Kenapa? Karena Imam Malik luar biasa akhlaknya. Imam Malik masuk kota Madinah, bukan dekat-dekat rumah Nabi, bukan. Masuk kotanya Nabi, lepas sandal. Ya opo. Ya opo ye. Gak iso rek. Panas kakiku. Imam Malik masuk kotanya Nabi, lepas sandal. Kenapa? Ikram kepada Rasulullah. Katanya apalagi? Kaki saya ini ya biar bisa menapak tanah yang pernah dipijak oleh Rasulullah SAW. Ini akhlaknya Imam Malik. Oh, sudah. Berangkat. Imam Malik ini hidup di zamannya Harun Ar-Rasyid. Ya. Harun Ar-Rasyid termasuk sampai di dalam ilmu riwayat. Dalam ilmu riwayat itu ada istilah riwayatul asaghiri anil riwayatul akabiri anil asaghir. Riwayatul akabiri anil asaghir. Riwayatnya orang-orang besar yang mereka itu terima ilmu ini dari orang yang lebih kecil, lebih rendah. Jadi kalau sudah menjadi guru, apakah itu gurunya itu lebih muda atau gimana? Ya kemarin saya dipanggil di Sukorejo itu untuk menyampaikan ini materi ilmul imla kepada para kiai dan para ustadz, para pengurus. Tak kira guru-guru ya guru kelas apa, guru alia atau apa. Woi, jenggotnya lebih putih dari saya. Masya Allah. Akhirnya saya sempat telepon beliau, Ustadz Husin, ya, nanya ada beberapa bab tentang ilmu rasam itu
ya, saya dulu belajarnya langsung kepada beliau, Ustadz Abdul Abdul. Ilmu rasam, ini ilmu yang kurang begitu dapat perhatian dari pesantren-pesantren, kecuali pesantren yang fokus kepada bahasa Arab. Kalau pesantren yang tidak fokus ke bahasa Arab, sudah nggak perhatian sama ilmu ini. Nah, beliau Ustadz Abdul Abdul punya kelebihan di bidang ilmu rasam, punya kelebihan di bidang ilmu faraid, ilmu faraid. Faraidnya ini semua mengakui, semua habaib dari Sabang sampai Merauke mengakui Al Ustadz Abdul Abdul ini Syekhul Faraid. Nggak ada duanya. Yang saya dapatkan ilmu rasamnya. Alhamdulillah bisa ngajarin orang-orang yang jenggotan. Waduh, ini barokah ini. Ya begitu, tidak boleh malu, tidak boleh. Ya, haya, kibir, tidak boleh. Harus kalau sudah namanya belajar, sudah namanya jadi santri, harus tawaduk. Nah, sama, gurunya juga begitu. Gurunya harus tawaduk sama muridnya, sama-sama. Ya, orang-orang dahulu ya seperti itu. Orang-orang dahulu yang mencontohkan ketawaduan, baik beliau menjadi murid atau menjadi guru. Ta'allamul ilm wa tawadhu'u liman tata'allamuna minhu. Ya. Belajarlah ilmu dan tawaduklah kamu kepada orang yang mengajari kamu. Nah, ini konsepnya Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan man 'allamani harfan kuntu lahu abdan insya'a ba'ani wa insya'a a'taqani. Barang siapa ngajari satu huruf saja kepada saya sudah berarti ini sudah transaksi, saya jadi budaknya. Ya, tahu budak ya? Tahu budak? Budak itu manusia diperjualbelikan. Jadi kalau sudah terjadi transaksi, khalas, sudah tidak punya hak untuk dirinya sendiri. Apa kata yang beli? Ya, konsepnya Sayyidina Ali juga begitu dalam masalah ilmu. Kalau sudah terjadi pengajaran dari salah seorang kepada beliau, ya seakan-akan beliau ini sudah menjual dirinya kepada orang itu. Terserah apa mau dijual, apa mau dilepaskan. Masya Allah. Nah, ini konsep-konsep inilah yang bisa menjadikan mereka itu terbang, ya, terbang min alamil malakut ila alamil jabarut. Jadi rohnya itu menjadi rohani yang luar biasa, ya mengenal para malaikat, ya mengenal hal-hal yang hal-hal yang gaib, ya karena ketunduan, kepatuhan dan ketawaduan mereka kepada gurunya. Ya beliau Ustaz Abdul Abdul ketika terjadi peristiwa di Bondowoso, ya kata gurunya begini, ya sudah, tidak punya pilihan. Walaupun beliau ini sudah menjadi orang tua, masih terserah kepada gurunya. Apa kata guru? Ya begitulah ilmu mengajarkan kita. Ya kita ini harus tawadhu, ya kepada siapa saja yang pernah mengajarkan kita. Kiranya cukup. Masih ada waktu? Monggo. Bahwa di Bondowoso beliau itu menghadapi semuanya sendirian, ya. Menghadapi murid, menghadapi tamu, menghadapi murid baru, kemudian anak tengkar, ini semuanya dihadapi sendirian. Nah itu tidak boleh menghadap beliau kecuali dengan bahasa Arab, ya. Jadi teman-teman yang masih belum ini, kalau ngomong sama beliau itu nanya dulu, ya apa ini bahasa Arabnya. Ada juga yang apa ya, roceh kata orang Madura itu, roceh. Ngajarnya itu enggak sebenarnya, diajar yang bukan-bukan. Akhirnya beliau ngomong, siapa ngajari kamu? Fulan Ustadz. Wah kurang ajar. Ada ya. Ini Bondowoso, biasa Bondowoso itu banyak yang begitu tuh.
Ada rapat ya, ada pengajian seperti ini. Pengajian seperti ini masih zamannya Ustadz Husin, masih zamannya Ustadz Husin Habsyi. Ada anak, ini apa, saya mau ke Hamam, mau ke Jeding nih. Siapa ngomong? Saya mau ngomong ke Ustadz. Siapa? Mau ngomong apa? Bilang duburi ya taharak. tapi nggak ngurus. Wah ini dikira asli nih. Wah ini asli, benar-benar dari dirinya sendiri. Duburinya taharakat. Masya Allah. Jadi metodenya ya langsung ngomong, langsung diajak ngomong. Itu kalau yang sudah tamat sanawiyah, sudah banyak mengenal kalimat, ya, cuman masih belum terbiasa mengucapkan. Dalam waktu 1-2 bulan sudah, sampai 3 bulan sudah bisa ngomong. Jadi tinggal membiasakan aja. Kalau yang masih belum, ya perlu memperbanyak itu perbendaharaan, mufradat. Itu banyak dihafalkan. Tiap hari waktu itu diharuskan menghafal 50 kata-kata. 50 kata-kata. Ya mau fi'il, mau isim, terserah. Pokoknya setiap hari jangan sampai kurang dari 50 dihafalkan. Ya alhamdulillah, walaupun nggak sampai jadi ustadz, ya setengah ustadz lah. Fadal yang lain. Khalas? Selesai. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah kecintaan kita kepada beliau. Karena persyaratan orang bisa mendapatkan ilmunya itu harus cinta kepada yang ngajar, ya. Persyaratan mendapatkan ilmu harus cinta kepada yang menyampaikan ilmu. 1. Nomor 2, jangan sampai melihat kejelekan, walaupun tahu itu sesuatu yang menurut kita tidak benar, jangan sampai ada perasaan seperti itu. Makanya doanya Imam Nawawi, ya Allah lindungi saya daripada melihat aibnya guru saya. Lindungi saya daripada melihat atau mengetahui aibnya guru saya, karena itu termasuk salah satu penyebab tertutupnya hati. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabat lana fi dinina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana amanna wa anta khairur rahimin. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu 'alaina masa'ibad dunya. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعالا لما يريد أسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك وبقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وبرحمتك التي وسعت كل شيء لا إله إلا أنت يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.
نقرأ